Token giok itu terbang keluar, berubah menjadi cahaya, dan melesat keluar dari cahaya. Berkeliaran di dunia dewa kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah memasuki kota, tiba di sebuah bengkel pandai besi yang tampak biasa saja. Token giok itu bergerak maju mundur dan mendarat di dua jari yang tebal. Kulitnya yang gelap, tubuh bagian atasnya yang telanjang, berkeringat deras. Dia masih memegang palu di tangannya. Akhirnya mendapat misi. Sang Han bergumam. Penampilan dan auranya sangat biasa. Hanya setelah token giok muncul di jarinya, senyum muncul di wajahnya, dan fluktuasi aura yang agak menakutkan terpancar dari tubuhnya. Lalu, palu di tangannya berubah menjadi titik cahaya, dan saat dia melangkah keluar, baju zirah mengembun di tubuhnya. Auranya berubah seketika, dari pemilik toko pandai besi menjadi pria kuat yang mengintimidasi semua orang. Dia datang ke Qianjige, mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada ratu, dan menjadi seorang pangeran. Misi ini adalah untuk melindungi Xiaoyan dan mengawalnya pergi dengan cara apapun jika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pria kekar itu bernama Wang Ye. Wajahnya berubah serius saat mendengar kata-kata itu. Jika Wang Ye menuruti perintahnya, dia akan mengorbankan nyawanya dengan cara apapun dan juga akan melindungi Xiaoyan. Sang ratu mengangguk sedikit, lalu memberitahu Xiaoyan kemana harus pergi. Setelah sang pangeran pamit, dia segera meninggalkan alam dewa kuno. Beberapa tahun berlalu dengan cepat, tetapi bagi Xiaoyan dan yang lainnya, beberapa tahun terasa seperti beberapa hari saja bagi orang biasa. Selama periode waktu yang singkat ini, semua orang di tim Fearless tampak kembali normal, mengobrol dan tertawa, menikmati kehidupan yang damai dan rutinitas sehari-hari. Bahkan Xiaoyan tidak berlatih. Namun berintegrasilah ke dalam kehidupan semacam ini. Di kamar yang hanya dimiliki Xiaoyan di Gusen Mansion, dia berbaring di ranjang besar di tengah, dengan beberapa wanita cantik berbaring di lengan Xiaoyan yang terbuka. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki senyum yang sangat bahagia di wajahnya. Kaki yang indah saja sudah merupakan pemandangan yang indah. Dengan dua gadis di kedua sisinya, dia sangat cantik. Xiaoyan tertidur sambil tersenyum penuh kenikmatan. Bahkan wanginya di dalam ruangan bagaikan 100 bunga yang bermekaran, memancarkan aroma yang berbeda-beda, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Setelah memiliki 3 orang anak, Xiaoyan tidak melanjutkan untuk memiliki anak lagi. Alasannya adalah karena ia kini tidak dapat menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya, atau bahkan tidak dapat menemani mereka sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan memilih untuk tidak memiliki anak. Meskipun istri-istrinya semuanya ingin melahirkan anak untuknya. Jika dia ingin memiliki anak yang penuh cinta, Xiaoyan juga berencana untuk menyelesaikan sepenuhnya krisis invasi Taixu setelah semuanya tenang. Xiaoyan juga ingin punya lebih banyak anak. Setidaknya ketiga anaknya masing-masing sangat luar biasa dan pasti akan menjadi orang-orang hebat di Sensi di masa depan. Setelah mempercepat formasi gerakan beberapa kali, Gu Shenhao secara bertahap melambat. Setelah memasuki Laut Kehampaan Barat, hati setiap orang menjadi dingin. Lautan kehampaan yang asli seharusnya dipenuhi bintang-bintang yang bersinar, dan langit juga akan memancarkan cahaya yang unik. Namun Laut Barat gelap dan kosong, hampir tidak ada cahaya. Baru setelah mereka masuk, pemandangan tragis muncul di depan mata semua orang. Bintang-bintang kehilangan cahayanya, dan ada lubang besar yang tertusuk di bagian tengahnya, seolah-olah jantung seseorang diambil, lalu muncullah meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang sangat besar membawa pecahan-pecahan bintang yang pecah dan membentuk badai meteorit. Bang bang bang. Meteorit menghantam penghalang di luar rumah dewa kuno dengan keras,
tetapi untungnya penghalang itu cukup keras sehingga Bahtera relatif stabil tanpa guncangan. Namun, Bahtera tidak menyadari bahwa kawanan meteorit itu hanyalah permulaan. Karena selain kelompok meteorit, seluruh Laut Barat tampaknya telah kehilangan stabilitasnya dalam kehampaan. Semua bintang mati. Laut Barat bukanlah neraka, tetapi saat ini seperti neraka. Dalam waktu singkat, Gusenhao tempat Xiaoyan berada menghadapi badai kehampaan yang besar. Untungnya, kekuatan Gusenhao melampaui imajinasinya, jadi dia mampu terus bergerak maju dengan mantap. Laut Barat, dalam kehampaan, bagaikan orang yang sedang marah. Gugusan meteorit ini seakan-akan merupakan auman dari jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang tewas secara tragis di dalamnya. Bekas laut kehampaan barat, mungkin di sensi, kekuatan keseluruhan dan jumlah orang kuatnya jauh lebih rendah daripada 3 lautan kehampaan lainnya. Tetapi meskipun si Haisuu masih ada saat ini, dia sebenarnya sudah meninggal. Badai kehampaan daun-daun hitam ini bagaikan teriakan kehampaan di Laut Barat. Dia menangis mengenang anak-anaknya yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang. Xiaoyan berdiri di geladak dengan ekspresi serius, menatap para anggota tim tak kenal takut West Sea Void. Tak seorang pun bisa tertawa dan mereka semua terdiam, berduka atas West Sea Void. Bagaimanapun, mereka lahir di sini. Ini adalah rumah mereka, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan begitu banyak nyawa melayang. Sungguh menyedihkan. Taiksu sialan itu semua salah mereka. Aku harus menjadi kuat dan menghancurkan Taiksu sepenuhnya. Terjadi perkelahian di setiap tempat, dengan tangan terkepal, disusul dengan suara gemuruh, dan mata semua orang memerah seolah-olah mereka merasakan hal yang sama. Hanya Ye Beijing tampak acuh tak acuh saat menatap kerumunan yang marah, bahkan merasa sedikit bingung. Kekuatanmu terlalu lemah. Jika Taiksu benar-benar menyerang, aku khawatir kamu bahkan tidak akan menjadi umpan meriam. Meskipun kalimat ini terdengar agak kasar, tapi itu benar. Ye Beijing berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala lagi. Memang kita tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Shao, tetapi kita memang sudah terlalu lama berada dalam zona nyaman dan kita harus keluar dari zona tersebut di masa mendatang. Hanya dengan cara inilah kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Jika perang benar-benar terjadi, kita akan memiliki kekuatan untuk berperang. Ada secercah cahaya di mata Nan Erming. Meskipun mereka juga bekerja keras untuk berkultivasi di dunia dewa kuno, apa yang kurang dalam hati mereka? Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa yang kurang adalah kemarahan di hati mereka. Pada saat ini, setiap orang di tim Fearless menemukan arah yang mereka perjuangkan. Xiaoyan tetap diam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, semua orang bisa merasakan bahwa Xiaoyan bahkan lebih sedih daripada mereka saat ini. Jika suatu hari aku mengalahkan Taiksu, aku pasti akan melangkah ke dunia mereka dan menghancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah siklus sebab akibat. Tidak lama kemudian Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam bahwa dia telah menyaksikan kekejaman Taiksu dan tidak pernah menganggap serius kehidupan ini. Yang harus mereka lakukan adalah mengambil setiap sumber daya yang bisa mereka ambil. Dewa kuno Haosang bersedia membunuh semua orang dan menghancurkan semua makhluk hidup. Suasana menjadi khusyuk. Namun, bagi semua orang di Fearless Team, hal ini juga merupakan pertumbuhan dalam pola pikir mereka. Setidaknya mereka dapat memahami arti dari terus menjadi lebih kuat. Jika Sensi adalah ayahnya, maka si Haisuu adalah ibunya, yang seperti membunuh ibu. Kebencian yang begitu besar, seperti roh Sensi, putra kehampaan di Laut Barat, kebencian ini harus dibalaskan. Hanya dengan cara ini aku bisa melampiaskan amarahku. Hanya dengan begitu,
Nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal di Laut Barat dapat beristirahat dengan tenang.